intisari yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang lembut dan penyayang. Kata beliau, tidak beriman bagi seseorang di mana orang tua tidak menyayangi yang muda dan yang muda tidak menghormati yang tua. Nah, orang-orang seperti ini tidak sempurna keimanannya, Bapak Ibu. Lalu kemudian intisari yang kedua dari hadis ini, Bapak Ibu ya, setiap orang harus memahami perasaan orang lain. Jadi kita yang ada di sini itu harusnya saling memahami. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengerti terhadap perasaan dua anak muda ini. Anak muda, Bapak Ibu, dan sebaya-sebayanya mereka nuntut ilmu syar'i kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sekian lama, beliau melihat ada dua orang pemuda yang dimana kelihatannya dia ini kangen pengen pulang. Akhirnya beliau memanggil pemuda ini dan beliau menyuruh dia pulang ke keluarganya. Lalu beliau nitip pesan. Nah, pesannya apa? Setelah beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama, beliau nitip pesan kepada anak muda ini supaya diajarkan pertama kepada kedua orang tua mereka. Itu Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian kita ulang sedikit Bapak Ibu ya. Yang tadi kita garis bawahi, setiap kita ini harus memahami perasaan orang lain. Kita juga harus mengerti dengan tetangga kita. Kalau tetangga kita sakit, ibu jangan setel speaker karaokean, siang-siang karaokean, sementara tetangganya sakit, menggigil, panas tiris Bapak Ibu. Terus ada tetangga kita yang melahirkan, anaknya baru segede botol marjan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ibu bikin lomba karaoke, terus speakernya ngadap ke depan pintu rumahnya. Itu nggak boleh. Berarti itu kita tidak memahami kondisi tetangga kita. Kita melihat tetangga kita kesana sini terus pinjem Bapak Ibu buat beli beras. Namun kita menghiraukan begitu saja, sementara kita punya uang untuk beli beras. Kalau ibu punya beras 5 kilo, masih ada nih ibu punya beras 5 kilo, ibu kasih tetangga tersebut 10.000, 20.000 atau 30.000 supaya dia bisa beli beras sekilo untuk 2 hari. Itu cara kita memahami dan realisasi dari pemahaman kita mengenal tetangga-tetangga kita. Paham Bapak Ibu ya? Selanjutnya, intisari yang ketiga dari hadis ini, setiap orang dengan segala upayanya harus berusaha untuk tetap berkumpul bersama keluarga. Kita usahakan Bapak Ibu ya. Namun terkadang kita terkendala dengan kondisi orang tua kita misalkan jauh, termasuk saya kan orang tua saya jauh. Ibu tidak ketemu sama orang tua ibu sudah berapa tahun yang orang tuanya masih hidup ya. Bu Nopi sudah berapa tahun tidak ketemu sama keluarga? Sering ya? Sudah sering berarti sebulan sekali ketemu. Ibu Oom sudah berapa kali? Sebulan? Setahun sekali. Bu Ois? Sudah nggak ada ya? Nah, mudah-mudahan mereka diterima amal ibadahnya. Bu Yaya? Sama udah nggak ada, kita doakannya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Ibu Imas? Sudah berapa tahun? Sama juga tidak ada. Bu Iis? 36 bulan. Ibu Neni? Sama ya.
Mudah-mudahannya diterima amal ibadahnya. Oke. Saya sudah 9 tahun. Nah, itu dia makanya yang mau saya jelasin ke Bapak Ibu ya. Alhamdulillahnya sekarang ada gadget, ada video call. Barusan saja ketika kita pengajian, ibu saya voice note Bapak Ibu. Saya fotoin, saya pengajian dulu kata saya ke ibu saya. Alhamdulillah dibalas. Bagus Ibu, alhamdulillah balasan ibu saya. Saya berusaha untuk pulang Bapak Ibu. Apa kata bapak saya? Mending buat DP rumah saja. Terkadang kita kendala dengan kondisi dan situasi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu karena ada HP, seringnya kita hubungi orang tua kita. Jangan sampai tidak pernah menghubungi. Itu kurang ajar Bapak Ibu. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian intisari yang keempat, yaitu setiap orang diperintahkan untuk mengajarkan agama Islam kepada keluarganya. Ibu misalkan sudah belajar di sini kita bareng-bareng, kita terapkan kepada keluarga kita. Ibu punya anak, ajarkan anak-anak kita. Yang belum sholat, pelan-pelan Bapak Ibu. Ajari dia, nasihati dia, begini cara sholat dan lain sebagainya. Yang baik cara kita Bapak Ibu. Kita kasih tahu suami kita. Kalau misalkan ibu nggak berani, ibu tempel, ibu beli stiker-stiker itu Bapak Ibu ya, kertas stiker, ibu beli, ibu tulis dari Abu Hurairah. Ibu tulis aja, suami yang baik adalah, atau suami yang terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Ibu tempel, tetap gitu. Tetangga yang baik adalah tetangga yang terbaik buat tetangganya. Itu aja Ibu Bapak Ibu ya. Nah, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarganya, terlebih kepada istri. Ibu tulis di stiker. Siapa tahu kan nanti dibaca sama suami. Kalau ibu malu mengucapkan kepada suami, ibu takut misalkan suami marah, tempel aja. Kalau enggak, ibu putar video-video pengajian dari guru-guru kita. Mudah-mudahan itu bisa memberikan dia hidayah. Kita lanjut Bapak Ibu intisarinya. Setiap orang jangan merasa cukup hanya dengan mengajarkan ilmu kepada keluarganya saja. Jangan Bapak Ibu ya. Juga berdakwah ini tidak harus secara umum ya Bapak Ibu ya. Tidak harus kita hafal hadis, tidak harus kita hafal Al-Quran 30 juz, tidak. Berdakwah secara umum, siapapun bisa berdakwah. Ibu bisa berdakwah, azan nih misal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sholat, sudah azan, itu teh berdakwah. Nah, ibu misalkan sudah jam 1, ibu berangkat pengajian, hayu sudah jam 1, itu teh dakwah. Ibu nggak mesti hafal Quran, hafal hadis, tidak. Kata Ustadz mah gitu kan, kalau kita punya masakan enak, kita harus berbagi kepada tetangga yang tidak masak masakan enak gitu. Apalagi Lebaran, kita harus berbagi masakan kan gitu. Kata Pak Ustadz, ibu bilang ke tetangga-tetangga. Itu teh dakwah. Yang pernah kami baca mah di hadis gitu, amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Ibu kasih tahu suami, itu teh juga namanya dakwah. Ibu nggak harus hafalin segini, enggak, secara umum. Namun kalau menentukan sebuah hukum, ibu jangan gegabah, kita jangan gegabah, serahkan kepada ahlinya. Gitu Bapak Ibu, paham ya? Mohon lanjut intisari yang keenam. Apanya? Nah, ini memanfaatkan gadget Bapak Ibu. Itu dakwah. Kan Bu Is ya, aktif di grup itu. Mutiara Sunnah,
atau dan yang lainnya kan Mutiara Al-Quran. Kita share materi-materi tersebut, lalu kemudian dibaca oleh orang yang ada di grup itu, dia punya wawasan lebih, wawasannya bertambah tentang agama Islam, ibu punya pahala double. Apalagi dia terapkan dalam kehidupannya gitu. Jadi terus-terusan Bapak Ibu share aja, mau di read atau tidak, mangga share saja Bapak Ibu, karena pasti ada yang baca, pasti ada yang baca. Nah lalu kemudian kadang ada orang dia share awal-awal dibaca, langsung dijawab terima kasih teh, mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih banyak. Kadang dikasihkan ikon apa namanya, lope-lope gitu kan. Lalu kemudian besok-besoknya pekan depan nge-share lagi, ternyata nggak ada yang respon. Akhirnya apa? Turun semangatnya untuk men-share pelajaran-pelajaran agama Islam. Nah ini yang salah. Share aja Bapak Ibu, share. Siapa tahu Ibu nge-share, teman yang lain juga nge-share. Akhirnya dapat pahala. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu juga di sini, ada tetangga mau ngaji, ajak Bapak Ibu. Ada tetangga mau cari tempat pengajian, ajak. Alhamdulillah kemarin ada yang ketemu sama saya, mantan preman, ingin ikut ngaji di rumah saya. Saya bilang, sekarang mah bapak-bapaknya udah nggak ada, adanya ibu-ibu, karena yang mendominasi ibu-ibu. Jadi bapak-bapaknya malu, kata saya. Nggak apa-apa Pak Ustadz, saya mah pingin ngaji, cina gitu. Alhamdulillah, nanti malam minggu silahkan datang, kata saya. Malam Senin silahkan datang. Boleh saya tanya-tanya juga? Boleh, kata saya. Tapi saya malu kalau nanyanya di depan jamaah. Nanti saja kalau kita sudah selesai. Gitu Bapak Ibu. Kadang pertanyaan orang teh banyak. Ada waktu saya ngekos Bapak Ibu di RW 1, ada bapak-bapak, Masya Allah, dosanya sudah banyak banget Bapak Ibu. Nanya-nanya ke saya berikan solusi yang menggembirakan. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia istiqomah plus ngafalin Quran. Ya Bapak Ibu ya. Jadi semua kita jangan langsung judge orang. Wah si itu mah tatoan misalkan, jangan Bapak Ibu. Siapa tahu yang tatoan, apalagi ya lagi viral di media sosial ya, lurah yang tatoan ya, kepala desa tatoan. Tapi Masya Allah baiknya ke masyarakat. Jangan lihat tatonya Bapak Ibu, lihat apa yang telah dia lakukan. Siapa tahu dia sudah insaf, dia sudah tobat. Itu Bapak Ibu. Jangan lihat masa lalunya, tapi lihat sekarangnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami.